belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber Muhammad Arilau. Ya rekan-rekan, sorry akhir-akhir ini saya sibuk, kemarinnya dari luar kota, jadi belum sempat bikin vlog-vlog edukasi ya, konten edukasi. Nah hari ini saya mau ke Polsek Jonggol untuk ngecek karena perkara saya di sana itu yang tahap 1 dikembalikan ya P18, lalu diberikan petunjuk untuk dilengkapi P19 istilahnya ya. Apa itu P18 dan P19 ya, nanti kita jelaskan di video ini ya rekan-rekan ya. Setelah dilengkapi biasanya suatu perkara pidana ya, biasanya diajukan penyidik ke kejaksaan, lalu jaksa kalau sudah P21 dinyatakan lengkap, maka orang berikut berkas itu dilimpahkan untuk siap disidangkan. Ya, semoga ini menjadi edukasi. Kita kenalan dulu nih sama yang nganterin saya. Mas, siapa namanya Mas? Atang. Oh, Mas Atang. Iya, betul. Oh, ini Kang Atang. Kang Atang ini adalah ajudan klien saya, ya kan, yang nganter apapun nih. Kebetulan saya megang perkara perusahaan bos itu perusahaan apa Mas? Garment ya? Garment. Untuk Dress. Dress ya? Dress ya. Dress. Jadi untuk pakaian-pakaian muslim ya? Muslimah ya? Iya. Muslim ada nggak muslim? Banyak. Muslim juga ya? Koko Iya. gitu juga? Iya ada. Oh, itu dijualnya kemana aja itu? Itu ada yang luar Jawa, ya macam-macam sih. Luar pulau juga ada. Luar pulau juga ada ya? Iya. Oke, jadi ini kebetulan perkara kita ini perkara penggelapan dalam perusahaan, dugaan penggelapan dalam perusahaan. Jadi luar sampai ke seluruh Indonesia ada? Ada ya? Ada seluruh Indonesia. Ada ya. Ya. Masih nyari. Ini kita jalan nanganin kasus sambil ngevlog ini secara natural, teman-teman. Jadi kita itu ngevlog aja. Saya itu kalau lagi apa bikin konten itu jarang ada perencanaan ya. Jadi ngalir sesuai Dadakan. bidang, dadakan sesuai bidang profesi gitu. Iya. Terus jalan sama saya beberapa kali ya kemarin ya. Iya. Gimana Mantap. kesan-kesan selama jalan nemenin saya, nganter saya ngurusi perkaranya bos nih gimana? Ada suka ada dukanya juga. Ada suka ada duka Iya, ya. tapi kebanyakan suka. Kebanyakan suka ya. Iya, Asik betul. ya, asik ya. Malam-malam juga asik terus. Pulang malam asik terus. Iya. Kalau menurut Mas Atang ya, Iya, apa tuh? itu Pak Ari orangnya gimana? Asik banget. Asik. Asik banget. Asiknya gimana asiknya? Jaim nggak kayak pengacara-pengacara lain itu? Jaim, jaga image Wah, itu? kalau itu mah enggak. Enggak ya? Enggak ada Pak Ari, enggak ada. Ya, jadi kalau saya itu gimana? Enak banget, terbuka. Kalau Asik Pak Ari ya? itu iya. Gaul nggak? Gaul banget. Gaul ya? Iyalah. Anak muda kalah nggak? Kalah dong, kalah itu. Kalau Pak Ari mah enak pokoknya. Iya. Dia mah nggak mandang status, nggak mandang bulu apa, nggak ada dia mah. Iya. Walaupun dia pengacara loh. Iya. Terus penyidik kita pernah jalan ya sama penyidik itu satu unit ya, rame-rame ya. Iya, rame-rame. Ke kita. daerah Serang waktu itu Serang, ya. Banten. Serang, Banten. Nah, Iya. itu penyidik responnya kalau sama saya gimana? Asik gak? Asik. Nangkrong bareng ya? Banyak kan bercanda, ngopi aja emperan. Wah, ngopi emperan ya gitu Iya, ya. makanan aja pecel lele kita. Pecel lele ya gitu. Soalnya ngirit ya. Lagi corona ya kan. Iya betul, lagi covid itu. Iya, cuman harapan kita ini bos agak ngerti gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan jalan nih ngopinya sekali-sekali di rumah makan Padang gitu. Iya. Jadi gitu rekan-rekan, itu suka duka kita kalau lagi jalan gitu ya. Oke, kembali lagi ya. Di video ini saya masukin ya, apa itu P18, apa itu P19, apa itu P21, tentang istilah-istilah apa itu P18, P19 gitu, supaya rekan-rekan melek hukum ya. Dan juga kita itu artinya bisa paham lah, walaupun kita bukan praktisi, bukan orang hukum, tapi sebagai masyarakat yang melek hukum itu bisa mengerti, bisa paham gitu.
Terus ngomong-ngomong, ada nggak diskusi-diskusi hukum yang mau bisa kita bahas nih? Misalkan tetangga-tetangga punya kasus gitu, masa tetangga atau apa yang bisa kita kupas? Cara-caranya gitu untuk rekan-rekan ini, rekan-rekan subscriber Untuk saya. rekan-rekan subscriber ya. Misalkan kasus apa sih di kampung gitu, di rumah gitu, di tetangga-tetangga yang biasa marak kalau Mas Atang? Kalau Di biasa masyarakat. marak di masyarakat, Apa? apaan ya? Apa? Rata-rata sih nggak ada. Utang ya, piutang. Itu sih Utang pasti. piutang. Itu pasti. Nah, apa yang mau Bang Emok tuh. Oke. Bang Emok. Apa yang mau ditanya tentang utang piutang sama saya jawab nih. Apa nih? Kalau Yang utang online itu bagaimana itu? utang online. Nah, iya itu. Oke. Jadi kita pinjeman online. Iya, betul. Terus kita nunggak nggak bayar. Iya, Nah, betul. yang mau ditanya apanya? Maksudnya kan kadang-kadang ya Nagihnya. nagihnya ini yang nggak Oh, secara melawan halus. hukum. Oke. Kalau ada pelanggaran di dalam penagihan ya, menagih itu kan juga ada etika kan. Iya, betul. Utang piutang, Iya, ada betul. ancaman, ada omongan kasar. Iya, betul. Negara kita ini kan dilindungi hukum. Iya. Cuman kan masyarakat nggak banyak semua yang melapor. Iya. Ya, kita itu nggak perlu melawan, nggak perlu kita terpancing emosi. Iya. Tapi coba upayakan pembuktian, karena hukum itu harus mutlak syarat formil. Artinya apa? Harus direkam. Oh. Jadi harus ada dokumen pembuktiannya. Woi, sialan lu, misalkan gitu kan? Iya, Apa iya. kalimat-kalimat ini bayar lu utang begini. Kalau kita rasa di situ ada unsur pengancaman, kita berhak ngelapor pengancaman. Kalau kita rasa di situ ada unsur-unsur yang lain, ya kan? Sebagaimana Undang-Undang ITE, ya kita berhak. Iya. Gitu. Kayak utang piutang, tiba-tiba ditagih ke kontak telepon kita kan, Iya. ada tuh ya. Iya, kadang-kadang ada padahal dua kontak tuh. kontak kita itu, teman-teman kita itu ikut ditagihin, padahal mereka nggak tahu ditelepon, apa-apa. Gitu kan, iya betul. Dan kita merasa nama baik kita diserang. Iya, itu Ya, gimana tuh? lapor pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 kalau Undang-Undang ITE, karena dia menggunakan digital elektronik. Tapi harus direkam. Iya. Dan rekan-rekan kita itu yang menerima telepon itu juga harus bersedia jadi saksi. Jadi syarat formil sebuah pembuktiannya itu kita harus bisa buktikan. Sesekali perlu supaya ada efek jera. Oh, harus ya. Iya, supaya negara kita ini jadi tertib, jadi baik, ya kan? Kenapa? Karena masyarakat semua melek hukum. Ya kalau misalkan merasa nggak mampu, ya gunakan jasa pengacara. Kan ada tuh aplikasi yang Apa? gabung sama OJK dan ada yang nggak gabung sama OJK. Oke. Itu bagaimana tuh? Yang gabung sama OJK, yang OJK. nggak resmi kita laporkan di OJK biar ada penindakan dan penutupan. Nah kalau penutupan otomatis dia nggak bisa nagih lagi dong. Oh iya betul. Karena dia nggak resmi. Oh Iya, ya, rekan-rekan kita sudah sampai ya. Tuh, kita sudah sampai ya. Ya di sini, oke tuh kita udah sampai. Bentar lagi kita diskusi ya, diskusi sama penyidik ya. Nah selama diskusi sama penyidik ini, saya mohon maaf rekan-rekan nggak bisa menampilkan karena etika ya, dan biasanya penyidik juga biasanya penyidik itu juga keberatan kalau kita sorot privasi lah. privasi Iya, sifatnya, harus karena itu. ada case perkara juga yang secara kode etik profesi advokat, salah satunya adalah advokat wajib menjaga rahasia kliennya, gitu loh. Siap. Menjaga rahasia kliennya seperti apa? Apa tentang perkembangan penyidikan, sepanjang itu tidak mendapatkan izin untuk dipublikasi, itu tidak bisa dipublikasi. Tapi kalau yang kita bahas tadi itu bukan berkaitan dengan pokok perkara dan tidak masuk di dalam kode etik profesi advokat. Ya, nanti sampai pada saat on the way pulang kita juga nanti ngevlog lagi yang asik gitu. Iya, siap. Kalau kita nanti berdua lagi mengopi, kita ngevlog lagi. Ngevlog lagi. Sementara saya mau ngadep penyidik dulu, saya mau tanya perkembangan perkaranya seperti apa yang harus saya lengkapi ya, untuk klien saya lengkapi ya kan. Dan jangan lupa yang belum subscribe. Terus kalau yang nonton tolong skip, jangan di skip iklannya, supaya apa? Supaya kami ini para konten kreator ini juga semangat bikin video terus. Kenapa? Karena kadang buat video itu juga butuh inspirasi, butuh pemikiran, sudah gitu ya butuh biaya juga kadang
harus dilengkapi dengan alat-alat, dan kita berharap dari YouTube ini bisa menghasilkan, dan dari YouTube ini saya berharap bisa memberikan edukasi konsultasi hukum gratis. Jadi istilahnya subsidi silang. Saya tetap bisa cari nafkah, bisa makan, ya kan, bisa apa ya istilahnya itu ya, kehidupan saya juga bisa nggak banyak beban pikiran, tapi dari rekan-rekan juga bisa mendapatkan edukasi atau penyelesaian masalahnya. Oke, rekan-rekan, kita ke Polsek dulu ya, nanti kita sambung lagi. Oke. Jadi teman-teman subscriber Muhammad Rilau ya, hal terindah itu bukan di saat kita bekerja pulang bawa duit berkarung-karung. Bagi saya itu hal terindah itu saat kita bekerja, sesibuk apapun kita masih bisa sempat ke masjid, ke rumah Allah. Cairkan. Sama biasaan Pak Didin lah. Oke, kita pulang. Oke. Jadi rekan-rekanku yang aku cintai, sekali lagi ya, bagi saya itu hal terindah itu bukan di saat kita bekerja pulang bawa duit berkarung-karung, itu bukan. Iya. Ya. Terus apa yang dicari? Tapi di saat kita bekerja masih sempat ke masjid, Iya, ke rumahnya Allah, sholat untuk bekal kita di akhirat. Itu paling utama ya. Iya, itu yang paling utama. Kerjaan udah selesai hari ini. Rezeki nomor 2. Rezeki nomor 2, jangan nomor 3 loh, nomor 2 rezeki. Nomor 1 ibadah. Kenapa nggak nomor 3? Jangan, nanti kita nggak makan. Nomor 1 ibadah, gitu. Oke rekan-rekan, kita baru selesai ya dari Polsek. Alhamdulillah 5 waktu nggak ketinggalan. Alhamdulillah. Sholat Jumat nggak ketinggalan. Tuh, kita masih. Ini sekarang ke masjid udah. Sekarang saatnya kita pulang. Oke. Hari sudah mulai gelap. Sahabat-sahabatku, jangan lupa tekan like, tekan subscribe, dan juga lonceng ya, supaya nggak ketinggalan di video-video terbaru berikutnya.